Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Aksana, mahasiswa Informatika Universitas Syekh Kuala dengan NIM 16081070 145. Di sini saya ingin mempresentasikan uh, project untuk tugas mata kuliah text web mining dengan judul sentimen analisis menggunakan algoritma random forest dan support vector machine. Untuk support vector machine sendiri saya menggunakan direct async graph support vector machine untuk melakukan klasifikasi pada multi class. Nah, di awal saya ingin menjelaskan tentang sentimen analisis itu sendiri. Jadi sentimen analisis adalah salah satu penerapan dari text mining. Mungkin kita sering temui di aplikasi seperti Play Store ataupun di toko online, mereka menyediakan fitur rating selain menyediakan fitur komentar. Nah, fitur rating itu dimaksudkan ketika seseorang ingin memberikan komentar, dia juga memberikan rating secara heuristik terhadap komentar yang ia berikan. Nah, sehingga sistem itu dapat menghitung ataupun mengkalkulasi secara keseluruhan bagaimana opini publik terhadap suatu produk ataupun terhadap suatu layanan, sehingga itu bisa menjadikan data evaluasi terhadap si penyedia jasa. Bagaimana? Nah, tetapi beda ceritanya lagi ketika misalkan iklan itu ataupun suatu perusahaan mengiklankan produk mereka di sosial media. Nah, pada sosial media seperti Facebook, Twitter dan lainnya, mereka tidak memiliki fitur rating pada fitur komentar mereka. Nah, jadi dengan sentimen analisis kita dapat menggunakannya untuk melihat bagaimana opini publik terhadap sebuah produk, sehingga kita dapat mendapati data yang bisa menjadi data evaluasi terhadap perusahaan terkait. Nah, pada project ini data yang digunakan itu adalah data komentar dari Google Play Store dan Tokopedia yang terdiri ataupun yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu kategori pertama bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan metodologi. Pada project ini saya menggunakan dua metode, yaitu SVM dengan penerapan direct async graph support vector machine dan random forest. Nah, pada direct async graph support vector machine ini seperti dia adalah perkembangan dari SVM sendiri, yang pada awalnya SVM itu support dua kelas, namun dengan DSG SVM ini kita bisa melakukan dengan klasifikasi untuk dua kelas, maksudnya klasifikasi untuk multi class. Nah, jadi idenya itu dia membangun top down tree yang pada setiap node-nya itu terjadi klasifikasi secara binary. Nah, jika klasifikasi melibatkan 5 kelas, maka akan terbentuk seperti yang digambar. Pada awalnya kita bisa lihat di sini setiap data itu pasti akan dibandingkan, ataupun setiap kelas pasti akan diklasifikasi ataupun akan terdapat pola yang sama. Jadi kalau misalkan pertama data kita diklasifikasi dengan data kelas 1 dan data kelas 5, nah, ketika dia diklasifikasikan sebagai data 1, maka dia turun ke kiri dari node. Nah, nanti diklasifikasikan dengan 4 dan 1. Jika dia terklasifikasi lagi sebagai 1, maka dia turun ke 1, maksudnya ke kiri lagi. Dan kalau memang dia terklasifikasi sebagai 1 lagi, dia turun lagi ke kiri. Dan nanti ketika dia terklasifikasi sebagai 1, dia turun ke kiri, sehingga pada kedalaman kelima ini dia langsung didapati bahwa hasil klasifikasi dari data yang sebelumnya ataupun data yang barusan kita klasifikasi terklasifikasi sebagai kelas bintang 1. Nah, berikutnya ada random forest. Nah, metode random forest saya pilih dimaksudkan untuk membandingkan dengan SVM pada project ini. Nah, berikutnya ada alur pengerjaan project. Nah, project sendiri atau lebih tepatnya bagaimana project ini dibangun. Pertama kita melakukan proses scrolling pada Google Play dan Tokopedia. Setelah itu kita dapati data mentahnya. Nah, data mentah itu akan kita cleaning di pre-processing dan kita akan dapati data yang kita butuhkan, yaitu komentar dan rating. Nah, dari data ini dia telah dikelompokkan jadi rating 1 data file dari dokumen dari komentarnya, terus data bintang 2 hingga data bintang 5. Nah, data ini nanti akan dibagi menjadi dua,
dia akan menjadi data yang akan dibangun sebagai kamus, dan sebagiannya lagi diambil untuk membangun sebagai data testing dan sebagai data training. Nah, kamus itu sendiri dibangun karena pada penentuan fitur nanti, fitur dibangun berdasarkan perbandingan kata yang ada di kamus dengan jumlah kata sekarang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, pada data training dan testing tadi itu akan diklasifikasi setelah ditentukan fiturnya. Jadi fitur ini setelah dibangun fiturnya, maka dibagi data trainingnya, dibagi ke data testingnya. Terus berikut baru diberikan kepada ataupun dilakukan proses klasifikasi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tahapan pengerjaan project. Di sini ada terdapat 5 tahapan. Nah, yang pertama itu ada crawling. Jadi crawling yang pertama itu dilakukan pada Google Play Store. Nah, pada Google Play Store ini saya menggunakan Node.js untuk melakukan crawlingnya. Kenapa Node.js? Karena pada web Google Play Store kita jika ingin melakukan crawling dibutuhkan setting user agent yang strict sehingga sedikit sulit. Namun jika kita menggunakan Node.js yang dia itu backendnya Chromium, kita telah memiliki season layaknya browser sehingga tidak perlu lagi melakukan setting user agent. Nah, pada project ini ataupun pada program Node.js yang saya buat, saya menggunakan library Google Play Scraper. Nah, jadi itu untuk mengambil data dari Google Play Store. Data yang kita dapat ataupun yang kita peroleh itu dalam bentuk JSON. Cuman yang kita ambil nanti adalah score dan teks. Nah, berikutnya itu crawling pada Tokopedia. Nah, crawling pada Tokopedia ini Tokopedia dia memiliki satu laman yaitu tokopedia.com/p, di mana kita akan mendapatkan semua list dari produk mereka, atau lebih tepatnya semua kategori dari produk mereka. Setelah kita dapati semua link dari semua kategori yang ada, kita akan membuka lamannya satu persatu dan mendapati ID produk. Nah, kenapa kita dapatkan ID produk? Karena Tokopedia untuk data komentarnya mereka memiliki API yang kita hanya butuhkan data produk mereka. Ketika kita melemparkan ID produknya itu nanti, maka dia akan dikembalikan dalam bentuk JSON data komentarnya. Nah, untuk data komentarnya sendiri pada Google Play Store yang saya dapatkan adalah 1.900.000. Cuma bisa dilihat pada screenshot ini penyebaran data tidak seimbang, sehingga nanti kita akan mengambil data ke bawah, itu pada kelas yang paling sedikit. Untuk yang dari Tokopedia sendiri, kalau dilihat di sini pada file link saya mendapatkan 1.800.000 link, cuman yang di crawling itu hanya 400.000 saja. Nah, berikutnya ada di pre-processing. Setelah crawling dilanjutkan dengan tahap pre-processing. Tahap kedua pre-processing. Nah, jadi di tahap ini kebetulan kedua data komentar sebelumnya itu formatnya JSON. Jadi kita baca, setelah itu diekstrak, diambil bagian komentar dan rating. Nah, berikutnya kita data dan ditulis ke dalam file berdasarkan rating. Jadi nanti ada file 0 untuk ratingnya, maksudnya untuk file untuk bintang 1 satu file, untuk bintang 2 satu file, dan seterusnya. Nah, bentuk yang ditulis itu memiliki format rating .2.2 title .2.2, di mana .2.2 itu adalah delimiter dari data kita. Nah, berikut ini adalah data komentar yang telah di cleaning. Ini filenya bisa dilihat. Kalau data 0 itu terdiri dari beberapa file, ada folder 0, ada beberapa file, ada folder 1, ada filenya. Jadi folder 0 ini untuk bintang 1, folder 1 untuk bintang 2, dan folder 4 untuk bintang 5. Nah, isi dari file ini salah satu contohnya. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan format sebelumnya, ada score, ada separatornya, ada pemisahannya, ada delimiternya, ada bagian title, cuma title tidak termasuk dalam fitur nanti. Terus ada bagian teks. Pada bagian teks terdapat teks dan terdapat icon. Di sini kita tidak membersihkan apa yang ada ataupun karakter yang ada.
dari teks. Nah berikutnya pembangkitan kamus. Nah di sini kamus dibangun untuk kelima kelas dan tiap n gramsnya. Jadi ada 5 kelas, berarti dikali dengan 3, nanti totalnya ada 15 kamus yang kita bangun. Untuk n gram 1, untuk data untuk bintang 1 S gram 1, untuk bintang 1 S gram 2, untuk bintang 3 S gram 3. Nah kenapa kita menggunakan pembagian S gram di sini? Karena pada project ini tidak diterapkan natural language processing. Jadi untuk menghandle negasi dan segala macamnya, saya mengasumsikan cukup menggunakan sampai 3 grams. Misalnya kita punya kalimat saya sangat tidak suka, jadi dengan 1 gram, 2 gram, 3 grams, di 1 grams kita akan mendapati kata tidak, di 2 grams kita akan mendapati sangat tidak dan tidak suka, di 3 grams kita akan dapat kata atau kalimat sangat tidak suka. Jadi bagian inilah yang memiliki bobot berat untuk satu sentimen, dia positif atau tidak. Terus berikutnya, setelah kita bangun 5 kamus untuk 5 kamus dikali 3, jadi kita bangun juga kamus untuk emoticonnya. Nah, jadi pada sentiment analysis kita juga memperhatikan emoticon yang emot yang diberikan oleh si user. Nah, jadi emot di sini juga kita bangun kamusnya. Di sini terdapat 5 kamus. Berarti kamus emoticon untuk bintang 1, kamus emoticon untuk bintang 2 dan seterusnya. Terus berikutnya di sini saya ingin memperlihatkan contoh isi dari kamus yang terbentuk. Ini kamus dari bintang 4, folder 3 bintang 4. Kita bisa lihat di sini ada kalimat data sangat membantu, skornya 1, hasil normalisasinya 0,07. Dan ini data dari kamus emoticonnya untuk bintang 5. Sini kita lihat ada emoticon, senyum dan lainnya dengan skor dan normalisasi ini didapat dari pembagian jumlah skor dari satu emoticon dengan jumlah skor tertinggi dari kamus tersebut. Nah, terus berikutnya adalah penentuan fitur. Nah, pada project ini terdapat 24 fitur, 17 fitur pertama untuk teks, 7 fitur terakhir untuk emoticon. Dan jadi pada 17 pertama tadi itu 17 ada 3 awal itu untuk rating bintang 1 3 grams. Jadi kalau kita lihat langsung ke bawah, di sini ada 1 yang 1 gram, terus ada yang 1 untuk 2 gram, terus ada yang 1 untuk 3 grams. Dan ini diulang sebanyak 15 kali, berarti ada 15. Terus ditambah dengan positif negatif. Positif negatif ini berdasarkan kamus dari yang terdapat dari internet. Nah, jadi nanti diterapkan di code-nya, sumbernya. Nah, positif ini berdasarkan yang telah diklasifikasi oleh orang. Nah, sini ada 2 atributnya, ada positif, ada negatif. Penentuannya sama dengan TF-IDF. Nah, terus ada emoticon sebanyak 5 fitur sesuai dengan kamus yang kita bangun tadi. Nah, selanjutnya ada emoticon positif dan emoticon negatif. Ini sama dengan teks sebelumnya. Nah, di sini kenapa kita perlu emoticon positif, emoticon negatif itu untuk menambah nilai dari fitur. Jadi kita ambil yang telah diklasifikasikan oleh orang lain, yang emoticon itu positif dan yang negatif. Terus kelas ataupun atribut berikutnya itu ada data kelas itu sendiri. Nah, ini contoh dari fitur yang telah dibangun, bisa dilihat. Nah, terus berikutnya adalah klasifikasi. Nah, jadi pada di direct async graph itu sendiri, jadi matriks, jadi strateginya, jadi pada klasifikasi yang saya buat sini saya menggunakan Python, library pandas dan NumPy dan sklearn. Nah, jadi pembuatannya itu mengikuti referensi, itu terlampir nanti di referensi pada laporan ini. Nah, terus berikutnya ada
hasil dan pembahasan. Nah setelah di sini saya melakukan beberapa percobaan. Nah percobaan pertama itu saya menggunakan 10.000 data untuk train dan model. Berarti masing-masingnya ada 5.000, ada 5.000 untuk train, 5.000 untuk model. Nah saya menggunakan di percobaan pertama saya menggunakan yang SPM, di SPM. Di sini saya mendapati hasil 90, akurasi 97%. Cuma bisa dilihat pembagian data ini di sini tidak merata, cuman kita bisa lihat kesimpulan untuk F measure dari tiap-tiap kelas yang didapat itu di atas 50% rataannya. Nah cuman yang jadi sedikit tidak sesuai pada data ini pada kelas bintang 5 yang dia itu memiliki jumlah yang sangat signifikan setelah dibagi. Nah terus berikut cara membaca dari confusion matrix sendiri itu sesuai dengan report dari tabel di bawahnya. Jadi yang pertama itu ada 5, 4, 1, 2, 3. Jadi ini dibacanya sama ke bawah, dan untuk axisnya juga dibaca dari yang pertama 5, 4, 1, 2, 3. Jadi bisa dilihat data yang dinyatakan benar sebagai merah dan dia benar sebagai 5 itu ada 4.506. Data yang dinyatakan 1 bintang 1 dan benar sebagai bintang 1 itu ada 44. Nah terus berikutnya saya menggunakan random forest. Yang pada saat menggunakan random forest didapat akurasi yang sedikit lebih rendah, yaitu 96%. Ini dengan data yang sama sebelumnya. Nah pada percobaan kedua saya menggunakan data yang lebih besar. Nah pada saat menggunakan data yang lebih besar ini terlihat akurasinya jauh lebih menurun. Yang awalnya 97% dia malah turun sampai 77%. Nah cuman di sini juga dilihat ada pembagian data juga tidak seimbang, karena data terbesar yang didapat dari data komentar adalah data bintang 5. Nah bagian percobaan berikutnya itu bisa dilihat pada laporan. Saya akan lanjut langsung ke bagian pembahasan hasil. Nah setelah data observasi lebih lanjut didapat bahwa terdapat perbedaan signifikan pada saat data Tokopedia diklasifikasi, namun kamus hanya dibangun menggunakan data Playstore. Jadi ketika kamus hanya dibangun dengan data Playstore dan saya melakukan klasifikasi dengan data train dan training dari Tokopedia, terdapat akurasi yang rendah. Itu kenapa? Karena setelah dilihat ternyata penggunaan kalimat ataupun komentar pada Google Play Store itu lebih banyak kata yang tidak baku, dan pada Tokopedia sendiri terdapat kata yang lebih banyak kata bakunya, sehingga pada saat fitur itu dibangun kata di Tokopedia ataupun teks ataupun data komentar Tokopedia itu ketika dicari di kamus banyak yang tidak terdapat di kamus. Nah kendala utama pada project ini adalah penggunaan singkatan dan kata tidak baku pada komentar yang membuat data semakin sangat beragam. Terus fitur ditentukan berdasarkan struktur kata penyusun kalimat. Nah sini saya belum mampu menerapkan penggunaan NLP pada projectnya. Nah terus emoticon menggunakan simbol yang beragam. Jadi emoticon yang bisa didetek di sini juga tidak semuanya, dia cuma bisa didetek beberapa yang memiliki format UTF-8. Nah jadi kesimpulan yang saya dapat berdasarkan data hasil processing didapat data terbesar yang sangat signifikan dari data lain, yaitu rating bintang 5. Bisa dilihat laporan perbedaan jumlah data yang nanti dari Google Play Store maupun dari Tokopedia. Nah hasil klasifikasi pada percobaan penggunaan radiasi SPM didapat akurasi yang lebih tinggi dari random forest, namun penerapannya random forest memiliki waktu komputasi yang lebih cepat. Nah pre-processing untuk mengembalikan kata non baku menjadi kata baku untuk menyeragamkan teks. Jadi ini menjadi permasalahan utama ketika ada kata yang tidak baku dalam teks. Nah untuk saran saya untuk project ini ke depan atau untuk judul yang sama mungkin kita di sini bisa membangun kamus ataupun kamus data kelompok, misalkan dengan teknik lemmatization. Kenapa harus dibangun? Jadi misalnya kata yang YG, YNG dan segala macamnya yang mungkin sama itu dikelompokkan, sehingga ketika ada data baru yang diklasifikasi untuk dibangun fitur, data tersebut data yang satu kelompok tadi itu tidak dibedakan, sehingga fitur yang dibangun itu lebih bagus. Nah berikut referensi yang saya gunakan di project ini.
Nah, untuk uh, code sendiri tersedia di link berikut untuk code project, tapi tidak mungkin tidak bisa dicoba langsung ketika di clone. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.